Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Capstone Project Kelompok 1 Mihu Mihu dengan website berjudul CodeQuest akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Untuk anggota kelompok kami sendiri yaitu ada saya, Desi Dwi Arianti, sebagai Project Manager dari Universitas Negeri Surabaya. Kemudian ada Aulia Rahmasyifa sebagai desainer dari IPB University. Kemudian ada Daniar Galang sebagai desainer dari STMIK Amikom Surakarta. Lalu ada Hanif sebagai coder dari UPN Veteran Jakarta. Kemudian yang terakhir ada Nisrina Nurfatin sebagai coder dari Universitas Negeri Surabaya. Di sini kelompok kami mengangkat big idea yaitu gamified learning dengan research objektif yaitu untuk memahami hambatan motivasi user dalam pembelajaran teknis mandiri dan mengevaluasi bagaimana mekanisme gamifikasi seperti reward, progress tracking, dan kompetisi sosial. Dapat secara efektif membangun kebiasaan belajar yang berkelanjutan tanpa mendistraksi tujuan utama pembelajaran. Selain itu, yaitu untuk membantu user dalam melakukan pembelajaran yang menyenangkan. Next, untuk the 4Ws teknik, yaitu yang pertama ada who is experiencing the problem. Pengguna platform belajar daring, khususnya pelajar dan mahasiswa yang membutuhkan metode belajar pemrograman yang menarik, interaktif, dan mampu mempertahankan motivasi belajar dalam jangka panjang. Yang kedua ada what is the problem. Pengguna sering kehilangan motivasi, mudah bosan, dan tidak konsisten dalam menyelesaikan modul pembelajaran karena platform belajar tradisional kurang memberikan pengalaman yang engaging dan tidak menawarkan mekanisme umpan balik yang memicu kebiasaan belajar. Kemudian yang ketiga ada where does the problem present itself? Masalah muncul ketika pengguna menggunakan platform pembelajaran online yang menyajikan materi secara statis tanpa gamifikasi, tidak memiliki sistem reward, dan tidak menyediakan indikator perkembangan yang jelas sehingga proses belajar terasa monoton. Kemudian yang keempat ada why does it matter? Masalah ini penting karena rendahnya motivasi dan engagement menyebabkan rendahnya tingkat penyelesaian modul, mengurangi efektivitas pembelajaran, dan menghambat perkembangan keterampilan pengguna. Solusi yang tepat yaitu dapat meningkatkan retensi pengguna, mempermudah proses belajar, dan menciptakan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan serta berkelanjutan. Kemudian untuk sintesisnya, yaitu menurut beberapa penelitian menunjukkan bahwa website gamified learning memiliki potensi kuat dalam meningkatkan motivasi dan perilaku belajar pengguna melalui alur pembelajaran yang jelas dan konsisten. Data memperlihatkan bahwa pengguna lebih terarah ketika materi, kuis, dan challenge disusun secara runtut, dilengkapi dengan indikator perkembangan. Elemen gamifikasi seperti XP dan level, badge, dan streak terbukti paling signifikan dalam mendorong engagement dan retensi. Namun, aspek sosial seperti leaderboard hanya mempengaruhi sebagian kecil pengguna yang berorientasi pada kompetisi. Sementara itu, fitur komunitas, avatar, dan notifikasi tidak menjadi kebutuhan utama pada tahap awal dan lebih tepat ditempatkan sebagai fitur pendukung atau lanjutan. Pola temuan ini menunjukkan bahwa motivasi belajar meningkat ketika sistem memberikan kejelasan, umpan balik cepat, dan penghargaan yang langsung dirasakan oleh pengguna. Jadi, berdasarkan temuan tersebut, pengembangan website gamified learning sebaiknya memprioritaskan penguatan struktur learning flow, mekanisme XP dan level, serta fitur strict untuk mempertahankan kebiasaan belajar pengguna. Onboarding perlu diperkaya dengan tutorial singkat agar pengguna baru memahami sistem sejak awal. Dashboard dapat disederhanakan agar navigasi lebih intuitif. Leaderboard tetap dipertahankan sebagai fitur opsional yang dapat meningkatkan motivasi kompetitif, sementara komunitas, personalisasi avatar, dan reminder dapat dikembangkan pada fase berikutnya setelah pondasi utama platform stabil. Pendekatan ini memastikan bahwa sistem fokus pada elemen yang paling berdampak terhadap motivasi belajar, sekaligus membangun dasar yang kuat sebelum menambahkan fitur sosial dan estetika. Di sini untuk website CodeQuest sendiri, target usernya yaitu pelajar atau mahasiswa atau profesional yang tertarik belajar tentang pemrograman. Kemudian untuk target marketnya sendiri yaitu tentunya masyarakat Indonesia usia mulai dari 15 hingga 45 tahun yang ingin mengembangkan skill digital mereka. Next. Kemudian di sini ada stakeholder yang pertama, yaitu yang pertama ada Diana Michelle dengan background mahasiswa S1 Informatika yang berlokasi di Bandung. Frustasinya yaitu kurang konsisten belajar. Jadi Diana sering merasa kesulitan mempertahankan ritme belajar mandiri karena materi teknis terasa berat dan tidak ada sistem yang membantu menjaga motivasi. Hal ini membuatnya
produknya sering berhenti di tengah jalan. Kemudian yang kedua, progres tidak terpantau. Jadi dia merasa frustasi karena tidak tahu sejauh mana perkembangannya dalam memahami materi di bidang teknologi. Sehingga dia mudah kehilangan arah dan semangat. Untuk goalsnya yaitu yang pertama ada belajar dengan lebih konsisten, kemudian ada melihat perkembangan secara jelas, dan belajar dengan cara yang lebih menyenangkan. Untuk stakeholder yang kedua, yaitu Raditya Kusuma. Dengan background pekerja kantoran di bidang IT yang berlokasi di Jakarta Selatan. Frustasinya adalah dia sebagai pekerja kantoran di bidang IT, dia tuh merasa sulit menjaga motivasi setelah bekerja. Jadi sering merasa lelah setelah jam kerja sehingga sulit menjaga motivasi untuk belajar materi teknis secara mandiri. Akhirnya jadwal belajarnya tidak teratur. Selain itu, materi terlalu teoritis dan membosankan. Banyak sekali platform belajar di luar sana yang dirasa terlalu kaku dan hanya berisi video panjang atau materi statis, sehingga ia merasa cepat jenuh dan tidak menikmati prosesnya. Untuk goalsnya sendiri yaitu ada membangun kebiasaan belajar yang teratur, kemudian mendapatkan reward dan pengakuan, yang terakhir ada mencapai tujuan karir secara efektif. Untuk selanjutnya ada solution concept idea. Untuk solution concept yang pertama yaitu ada adaptive learning journey dengan dynamic XP feedback. Platform menyediakan flow pembelajaran yang menyesuaikan kemampuan pengguna, tingkat kesulitan modul, jumlah XP, dan rewards menyesuaikan performa. Ketika user performanya tinggi, maka tantangan akan menjadi lebih sulit dan XP akan meningkat. Ketika pengguna kesulitan, sistem akan memberi materi pendukung agar user tetap termotivasi. Kemudian solution konsep yang kedua ada habit building system dengan strict daily quest dan weekly goal. Fokus pada membangun kebiasaan belajar dengan pola mirip bermain game. Jadi platform akan memberikan tugas harian seperti selesaikan kuis satu hari ini dan target mingguan seperti selesaikan satu modul satu minggu ini. Pengguna akan mendapatkan XP bonus, badge atau hadiah visual jika mempertahankan streak mereka. Kemudian yang ketiga ada social motivation layer melalui friendly leaderboard dan peer encouragement. Alih-alih leaderboard yang sangat kompetitif, platform dapat menampilkan leaderboard yang lebih bersifat friendly. Contohnya, dapat menyembunyikan leaderboard atau memberikan reaction atau like pada capaian pengguna lain. Fokusnya bukan kompetisi, tapi menambah elemen sosial yang meningkatkan motivasi. Next, di sini ada final solution concept. Website gamified learning yang akan dikembangkan oleh tim kami yaitu tim Mihu Mihu akan menjadi platform pembelajaran digital yang mengintegrasikan alur belajar yang jelas, pengalaman gamifikasi yang kuat, serta motivasi berkelanjutan melalui progres visual dan reward sistematis. Platform ini akan menggabungkan modul belajar yang singkat, kuis interaktif, dan tantangan kecil yang memberikan XP secara real time sehingga pengguna selalu merasa ada kemajuan setiap kali berinteraksi. Untuk menjaga konsistensi belajar, sistem dilengkapi strik harian, statistik perkembangan mingguan, dan notifikasi opsional yang membantu pengguna mempertahankan kebiasaan belajar. Platform ini juga dirancang sangat ramah pemula melalui onboarding yang sederhana dan dashboard yang intuitif, sehingga pengguna dapat langsung memahami bagaimana belajar, bagaimana mendapatkan XP, dan bagaimana naik level. Elemen sosial seperti leaderboard ditempatkan sebagai fitur pendukung yang memicu kompetisi sehat tanpa mengganggu fokus belajar. Dengan pendekatan ini, website gamified learning menjadi solusi komprehensif yang memadukan metode belajar mandiri yang mudah, motivasi berbasis reward, dan keterlibatan pengguna yang konsisten. Untuk app statementnya yaitu website gamified learning ini dirancang untuk meningkatkan motivasi belajar, konsistensi, dan keterlibatan pengguna melalui pengalaman belajar yang interaktif dan menyenangkan. Aplikasi ini akan menggabungkan modul pembelajaran terstruktur dengan mekanisme gamifikasi seperti XP, level, badge, streak, dan leaderboard untuk menciptakan proses belajar yang lebih menarik dan berorientasi pada pencapaian. Dengan memberikan umpan balik instan, visualisasi progres yang jelas, serta tantangan yang bertahap, aplikasi ini menyelesaikan tantangan utama berupa rendahnya motivasi, kurangnya keteraturan belajar, dan minimnya rasa pencapaian pada platform pembelajaran tradisional. Aplikasi ini membantu pengguna belajar secara mandiri dengan lebih konsisten, kompetitif, dan termotivasi. Kemudian di sini ada user persona, di sini ada Paula Mora dengan usia 20 tahun, status Lajang, lokasi Bandung, dengan pendidikan mahasiswa S1 Informatika. Di sini terdapat bio, goals, needs, pain points, dan motivation, serta ada personality. Dari user persona ini dapat dilihat bahwa dia sangat membutuhkan aplikasi atau website seperti CodeQuest. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Aulia.
untuk mempresentasikan hi-fi prototype. Oke, baik. Yang pertama adalah halaman login dan sign up. Nah, untuk halaman login terdapat field untuk email dan password. Nah, untuk sign up itu digunakan ketika user belum memiliki akun. Nah, di sign up sendiri ada field buat name, email, password, dan ada button buat sign up dan sign up buat Google. Nah, ketika user sudah sign up atau login akan diarahkan ke landing page. Nah, di landing page ini terdapat hero section yang pertama, yaitu adalah welcome to CodeQuest dan ada um, copywriting singkat tentang CodeQuest sendiri. Nah, di bawah sini terdapat tombol call to action untuk langsung ke bagian learn. Jadi, user bisa langsung learn yang dimana sih Anda begin to your coding adventure with CodeQuest dan ada copywriting singkat dan terdapat filter untuk course-course-nya. Nah, sini ada explore our course yang akan dijelaskan oleh Daniar. Di Course, user memulai dengan memilih course sesuai minat dan kebutuhan. Di halaman course, tersedia beberapa pilihan seperti Python, SQL, JavaScript, C++, dan C. Setiap course sudah dilengkapi dengan level estimasi durasi dan deskripsi singkat sehingga user bisa memilih sesuai kemampuan. Sebagai contoh, user memilih course Python yang ditujukan untuk pemula. Setelah masuk ke course Python, user akan melihat daftar lesson atau bab yang sudah disusun secara berurutan. Di dalam course Python terdapat beberapa bab seperti Introduction to Python, Listen with Video Content, terus Conditional Statement, List and Basic Collection. Setiap bab berisi listen video sehingga user belajar secara visual dan bertahap. Dengan sistem ini, user dapat belajar coding secara terstruktur dari dasar tanpa bingung harus mulai dari mana. Oke, lanjut. Oke, baik. Mungkin itu sekian untuk yang bagian course. Selanjutnya adalah bagian practice. Nah, di bagian practice ini bisa diakses melalui navigation bar yang di atas. Nah, sebelum masuk ke practice, tadi yang di bagian landing page itu ada bagian leaderboard. Nah, leaderboard ini ditunjukkan untuk user yang setelah memiliki XP yang paling tinggi di antara yang user lain. Nah, paling bawah ada about code fast, yang dimana ini adalah penjelasan singkat tentang code fast sendiri. Nah, tombol see more ini akan menampilkan about yang lebih panjang. Nah, selanjutnya adalah bagian practice. Nah, bagian practice ini adalah bagian untuk challenge. Jadi di sini user bisa men-challenge diri mereka untuk mengerjakan quiz-quiz yang tersedia. Nah, di sini juga terdapat filter, ada web development, data science, dan computer science foundation. Dan di sini ada quiz-quiz yang bisa mereka kerjain seperti Python, JavaScript, dan C++. Dan untuk lainnya itu adalah coming soon. Nah, misalnya sini user ingin mengajarkan untuk Python for beginners. Nah, di sini user bisa melihat quiz-quiz apa aja sih yang tersedia dan bisa melanjutkan quiz yang sebelumnya. Nah, di sini juga terdapat berapa banyak sih quiz yang bisa mereka kerjain dan berapa lama quiz tersebut. Nah, di sini user bisa continue quiz. Nah, ketika user continue quiz, di sini terdapat quiz apa yang mereka kerjain, yaitu misalnya Introduction to Python. Terdapat waktunya juga, dan di sini user bisa memencet tombol yang dimana itu merupakan jawaban mereka. Nah, ketika user sudah mengklik semua tombol atau memilih semua jawaban, user bisa melakukan submit. Nah, ketika submit bisa dilihat skor dan um, benar salah dari jawaban tersebut. Dan di sini ada correct answer untuk jawaban yang salah. Nah, balik lagi ke awal, di sini setelah praktis ada leaderboard. Nah, di leaderboard ini ada, selain ada top 3, ada sampai top 11, terus ada bagian about. Nah, about ini adalah penjelasan singkat tentang code class. Di sini ada penjelasan singkat dan ada tim yang dibalik code class-nya sendiri. Lalu di bawahnya ada footer dan yang terakhir adalah profile. Nah, di profile user bisa edit profile, edit username, edit name, dan bisa melihat level total XP dan streak dan juga badge. Nah, badge ini mereka akan peroleh ketika mereka sudah menyelesaikan kuis atau menyelesaikan course tertentu. Nah, user juga bisa melanjutkan course dan practice mereka atau melihat practice dan course apa aja yang mereka udah eh, kerjain di sini. Nah, mungkin itu sekian untuk prototype.
Oke, baik. Berikutnya mungkin untuk tampilan webnya sendiri di sini ada pertama untuk homepage-nya, ada untuk welcome code quest, lalu popular course, untuk leaderboard dan juga about code quest. Lalu di sini pertama user dapat memulai dengan registrasi terlebih dahulu dengan memasukkan username, lalu memasukkan email, dan juga password. Lalu setelah user berhasil untuk registrasi, maka user dapat langsung login. Baik, setelah itu di sini juga ada untuk fitur Learn, di mana ada materi-materi yang dapat user pelajari, di mana di sini ada harganya, juga ada untuk detailnya, dan ada juga durasi dan jumlah orang yang mengikuti. Lalu berikutnya untuk bagian praktis, di sini ada challenge, di mana user dapat mengerjakan sebuah kuis untuk em, berlatih. Seperti di sini dapat ada waktunya, lalu ada kuisnya. Lalu berikutnya setelah itu untuk di sini akan ada hasilnya. Lalu habis itu user dapat juga melihat leaderboard untuk top 3-nya dan juga ada sampai rank 11. Lalu di sini ada about, untuk timnya juga. Lalu terakhir user ada profile, yang mana user dapat melakukan edit profile untuk mengganti nama, lalu username, dan juga dapat menambahkan profile picture. Nah, di sini setelah berhasil, maka akan tampil username dan profile picture. Lalu di sini ada juga statnya untuk user levelnya, XP-nya, dan juga strike-nya. Lalu ada juga penghargaan user. Lalu ada juga course yang diikuti user. Ya, mungkin sekian untuk tampilan websitenya dari saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan untuk bagian backend-nya. Jadi untuk strukturnya ini sudah dipisah untuk model, kemudian controller dan juga routes-nya. Misal di sini untuk modelnya ada user model. Nah, di sini menggunakan SQL manual ya untuk select dan update-nya. Di sini ada untuk menambahkan user, kemudian ada update-nya juga dan delete seperti itu. Kemudian di bagian controllernya ini untuk API-nya, di sini ada untuk mendapatkan data usernya, kemudian menambahkan user, dan juga ada edit. Kemudian di routes-nya ini, contohnya di sini ada user routes, di sini untuk endpoint-nya, untuk bagian admin, dan juga di sini ada yang bagian untuk
user juga. Misalnya untuk learn di sini ada menampilkan semua course-nya dan enrollment-nya juga. Kemudian untuk upload foto atau gambarnya di sini menggunakan Cloudinary. Di sini menggunakan ya Cloudinary. Untuk selanjutnya di sini ada out-nya juga untuk register dan login. Tokennya menggunakan di sini ada JWT secretnya. Kemudian untuk passwordnya juga sudah di hashing menggunakan PyCrypt seperti ini. Kemudian selanjutnya saya akan share untuk dokumentasinya di sini, live dokumentasinya. Jadi backend ini sudah di deploy. Di sini ada beberapa endpoint untuk out ini, register dan login. Sebelumnya tadi sudah dijelaskan oleh Hanif. Kemudian untuk profil, di sini juga ada edit profile yang sebelumnya sudah dijelaskan. Kemudian di sini untuk start ini digunakan untuk menampilkan HP level dari user. Ini salah satu contoh responsnya. Nanti akan muncul username-nya, kemudian avatarnya, kemudian ada HP dan levelnya juga. Kemudian di bagian profile itu juga bisa lihat ke apa saja yang sudah didapatkan oleh user. Misal di sini ketika user itu sudah menyelesaikan course, di sini dia akan mendapatkan ke Python ke kemudian di enrollment ini untuk melihat daftar course yang diikutin. Seperti di sini eh, ada Python, kemudian ada statusnya juga, apakah sudah selesai atau belum. Di sini juga ada progresnya untuk berapa persen, kemudian lessonnya berapa yang sudah selesai, dan juga ada timeline untuk kapan dimulai dan kapan selesainya. Kemudian ini untuk detail course progressnya. Nah, ini untuk menunjukkan progres persenannya, kemudian lessons yang komplit juga sudah berapa yang komplit dan lesson apa saja yang sudah selesai. Kemudian untuk di lessons progress ini detail untuk lessonsnya, apakah statusnya masih in progress atau sudah komplit. Dan juga ada tanggal mulai dan tanggal selesainya. Nah, di sini ketika progresnya udah selesai, lesson progressnya, misal dalam satu course itu ada 5 progress, ketika lessonnya 5-5-nya selesai, dia akan mendapatkan ke yang di sini tadi. Kemudian ada untuk quiz historinya, ini quiz apa saja yang sudah dikerjakan. Misalnya di sini ada introduction to Python, dilihat skornya berapa, benarnya berapa, dan total questionnya berapa. Kemudian ada quiz yang lain, quiz yang sama tapi percobaan yang lain dengan nilai yang berbeda. Kemudian di bagian learn course ini untuk bagian menu course tadi. Jadi di sini untuk menampilkan course apa saja yang ada. Di sini juga sudah ada untuk yang filternya. Filter dari kategorinya, apakah web development, data science, atau computer science. Kemudian yang tanpa filter juga ada untuk menampilkan semua course-nya. Kemudian ada course detailnya, ini untuk
mengambil data course dan juga lessons-nya. Di sini ada 5 lessons. Ya, kemudian di sini ada enroll course. Enroll course ini ketika user ingin mengikuti suatu course, jadi enrollment-nya sebagai enrollment-nya. Nanti di sini akan muncul statusnya sebagai not started untuk course-nya. Tapi ketika lessons-nya sudah ada yang selesai atau in progress, nanti ini akan berubah menjadi in progress. Kemudian ada juga unenrollment untuk membatalkan enrollment-nya. Jadi nanti bisa dihapus enroll-nya. Kemudian ada start lesson. Start lesson ini untuk menandai mulai lessons-nya seperti menonton video, nanti akan statusnya in progress. Kemudian jika videonya sudah selesai, maka di sini akan complete lessons dan status lessons-nya akan berubah menjadi complete. Oke. Kemudian di sini ada practice quiz-nya. Di sini ada untuk bagian collection ini bagian quiz yang seperti Python for Beginner atau JavaScript dan lain-lain. Kemudian untuk start quiz-nya ini ketika user sudah memilih quiz, kemudian start quiz-nya. Jadi di sini nanti dia akan muncul pertanyaannya, kemudian ada option-nya, ada option A, B, C, kemudian question kedua dan seterusnya. Selanjutnya ada submit. Di sini submit ini untuk mengirimkan jawaban dari user. Di jawaban user ini diambil dia mengambil jawaban user ini seperti ABC-nya, kemudian akan dicek apakah sesuai dengan correct answer yang ada di quiz ini tadi. Setelah itu nanti akan muncul skornya dan jawaban benarnya. Sini akan muncul skornya, total benarnya berapa. Kemudian di sini ada correct answer-nya juga, apakah jawabannya benar. Dan ini ada explanation-nya juga. Kemudian di sini ada quiz attempt ini untuk eh, cobaan quiz yang sudah dilakukan itu ada berapa kali. Sini ada skornya juga dan kapan menyelesaikan kuisnya. Dan di leaderboard ini ada leaderboard yang menampilkan dengan user dengan XP terbanyak. Jadi ini ada rank 1, rank 2, rank 3, dan seterusnya. Di sini dibatasi oleh limit. Kalau limitnya di sini 10, berarti rank yang akan diperlihatkan adalah 10. Kemudian untuk yang top ini hanya menampilkan rank 1 sampai 3. Ya. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.